Bang Gion Prabowo sebagai praktisi hukum seperti apa mungkin ketika melihat kasus yang lagi ramai diperbincangkan ini suami Sandra Dewi terlibat korupsi timah senilai 271 triliun. Nah, bagaimana sih mungkin konstruksi hukumnya, apakah si istri ini Sandra Dewi berpotensi menjadi tersangka juga karena ikut menikmati harta dari sang suami. Ya, kalau kita bicara di sini kan bahwa Kejaksaan Agung itu sudah menemukan 2 alat bukti hukum untuk menentukan suami dari Sandra Dewi itu menjadi tersangka. Dengan 2 alat bukti ini kan berarti diskresi daripada kejaksaan menentukan bahwa si suaminya Sandra Dewi ini sudah memang ada bukti-bukti fakta bahwa ikut terlibat dalam rangka dalam tindak pidana korupsi. Walaupun mungkin nanti di peradilan lah ya yang harusnya bisa dibuktikan apakah bukti terlibat betul atau tidak, ataukah merugikan negara atau tidak, itu ada di situ. Nah, pertanyaannya adalah bahwa kasus konstruksi hukum TPPU ini, tidak pidana pencucian uang ini memang yang sekarang kayaknya lagi sedang banyak diperbincangkan dan banyak juga terjadinya implikasi-implikasi yang mungkin baik pasangannya ya, yang menjadi salah satunya mungkin apakah turut serta atau tidak. Karena TPPU itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu mempunyai karakter tersendiri deh. Artinya apa? Karena siapapun saja yang menerima, yang terlibat, maupun terjadinya bukti-bukti dari berdasarkan pasal 3, pasal 4, pasal 5, baik dia ikut menyamarkan harta, ikut serta, atau menutup-nutupi harta tersebut, atau dia mengkonversi harta tersebut, itu pasti terlibat. Nah, terlibat di dalam pelaku kasus dalam TPPU itu ada 2 sifatnya, yang aktif dan pasif. Contohnya apa mungkin Bang, artinya dia menyamarkan terus apa mengkonversikan harta dari uang dari pencucian uang itu? Iya kan, karena pastinya kejaksaan sudah mempunyai 2 alat bukti tadi dengan bekerjasama dengan PPATK. Maka nanti akan ditemukan dalam peristiwa hukumnya atau peristiwa pidananya, maka nanti dilihat auditnya, hubungan korelasi antara perusahaan dengan si tersangka ini hubungan seperti apa, hubungan hukumnya. Lalu apakah uang yang dapat, yang diterima itu masuk pintunya dari mana? Maka lalu lintas ini akan terlihat nanti. Nah, ketika siapa-siapa saja yang menerima dari hasil uang tersebut, ini masuk patut diduga masuk ke dalam sebagai pasif ya. Pasif artinya sebagai penerima, bukan aktif si pemberi gitu ya. Nah, apakah uang ini nanti, uang hasil korupsi atau uang hasil kejahatan tersebut itu disamarkan atau dikonversi dengan bentuk lain, ditutupi dengan dibeli dengan barang-barang yang lain, maka nanti bisa kelihatan. Karena pasti ada tanggal, waktu, dan bukti-bukti yang nggak bisa dilepas itu. Karena contoh membeli rumah pasti ada tanggal waktunya. Apakah dari pada saat diduga kasus korupsi sama pembelian barang tersebut duluan mana? Kalau memang yang didapat duluan hartanya, ya kena dong. Harta tersebut tidak termasuk ke dalam kategori hasil-hasil kejahatan. Oke, Bang, ketika saat ini si suami sudah ditahan di kejaksaan terus menjadi tersangka, apakah harta-harta yang masih ada nih dipegang oleh istri Sandra Dewi bisa ikut disita semua Bang? Atau seperti apa Bang? Mungkin bentuk rumah atau mobil atau perhiasan atau kemarin sempat juga ada bilang dia beli pesawat jet pribadi, itu gimana Bang? Biasanya nanti ada dalam peristiwa hukum itu kelihatannya bahwa apakah harta tersebut didapat dari apa. Nanti ada auditnya tersendiri bekerjasama dengan tadi PPATK. Kan dalam pembelian suatu produk
itu pasti juga ada tanggal, waktu, lalu uangnya dapat dari mana, banknya dari mana. Nah, ketika itu dikonfrontir semuanya, itu akan menjadi salah satu hasil. Nah, nanti baru kan disampaikan secara expose atau mungkin disampaikan secara audit bahwa patut diduga memang hal tersebut diblokir, baik rekeningnya maupun rumah. Biasanya yang memang berbau-bau, yang memang sudah terkontaminasi di hasil kejahatan itu biasa diblokir dulu. Diblokir itu dalam arti semuanya tuh aset-asetnya, baik rekening, rumah, itu maupun diblokir dulu. Sampai nanti ada putusan pengadilan yang hukum secara tetap ya, secara inkrah. Jadi bukan, biasanya kalau kita kan namanya sama ya, proses di tingkat KPK juga sama. Ketika memang ada peristiwa memang terbukti, itu diblokir dulu. Masalahnya nanti di pengadilan memang tidak terbukti, itu bisa dilepas. Berarti terancam dimiskinkan juga nggak sih Bang? Artinya ketika seorang koruptor terus dia ditangkap dan hartanya harus disita atau seperti apa Bang? Kalau sekarang kan sistemnya tuh baru putus hukum yang ganti rugi uang negara. Dimiskinkan ini baru dalam teori hukum, dalam produk undang-undang ya. Tetapi yang dimiskinkan tuh artinya bahwa apakah uang tersebut ganti kerugiannya berapa, gitu kan? Misalnya diputuskan terdakwa dengan ancaman hukuman 10 tahun lalu mengganti rugi uang negara sebesar, kalau nggak bisa bayar ditambah tuntutannya atau dilelang barangnya. Ini tergantung kan. Jadi kalau bahasa miskinkan itu kan bahasa undang-undang, tetapi kalau menurut saya secara implementasinya sekarang baru ganti kerugian kepada uang negara. Artinya sesuai dari apa tuntutan nanti Bang ya. Tapi kalau melihat apa istrinya punya banyak usaha tadi, itu juga sih Bang artinya Bisa disita nggak tuh Bang, perusahaan-perusahaan itu? masuk ke TPPU-nya itu? Kan gini, kan nanti kan bisa dilihat dari aliran uangnya. Apakah uang itu alirannya dari uang hasil kejahatan atau tidak. Kalau dia memang hasil murni dari usahanya, ya nggak mungkin lah negara langsung main blokir gitu juga. Misalnya contoh seorang Sandra Dewi, artis, dia memang sebelumnya udah punya harta, contoh dia punya usaha sebelumnya, ya nggak boleh dong main blokir aja pemerintah. Kejaksaan pun sebagai penegak hukum tidak bisa juga serta-merta begitu. Tetapi pastinya ada due diligence daripada kejaksaan, pasti akan melihat bukti dengan fakta. Kalau memang itu ada uang-uang negara yang memang masuk ke sana, berarti sudah turut, gitu kan. Pasal tadi kan, masuk pasal 3 atau pasal 4. Gitu ya. Nah, itulah praduga di dalam hukum ya, bahwa apakah dia terlibat atau tidak, itu patut, pasti akan terkena dalam pasif. Nah, tapi kalau patut diduga memang tidak terkena apabila memang harta yang didapat itu sebelum terjadi peristiwanya ini. Kan gitu kan nggak mungkin dong saya punya rumah duluan di tahun misalnya diduga disangka 2015 kan. Dulu 2011, 12, 13 saya udah punya rumah berapa biji, masa ikut campur itu nggak mungkin. Tapi harus dibuktikan juga ketika itu misalnya nanti diblokir, maka hak terdakwa itu harus melampir dalam pembelaan, dia melampirkan bukti bahwa ini kenapa harus kena, karena kan pembeliannya belum adanya peristiwa pidana tadi. Bang, berapa ininya hukuman untuk si suami Sandra Dewi? Terus apakah akan diperiksa juga sebagai seorang istri, karena kan secara langsung menikmati hasil dari uang korupsi itu Bang? Ya kalau TPPU itu ancaman hukuman juga paling tinggi ya. Maksimal ada yang sampai 20 tahun itu sampai, bahkan kalau mungkin kalau yang pasif tadi tidak sampai seperti itu maksimalnya. Nah, tergantung daripada TPPU, dari hasil uang kejahatan ini merugikan negaranya besar atau tidak gitu. Karena dakwaan pasti di dalam tuntutan jaksa itu kan biasanya kan ada tuntutan yang sifatnya merugikan negara, kerugian negara itu sifatnya di mana itu biasanya nanti akan dimasukkan. Nah, kita melihat kalau istri itu atau pasif tadi itu mungkin saya rasa sepertiga daripada ancaman hukuman si aktif. Akan jadi ini juga Bang, dari saksi atau diperiksa sebagai istri? Kalau saksi pasti diperiksa, tapi kan terbukti atau tidak kan nanti kita tidak bisa menduga kan. Walaupun istri, kalau dia nggak tahu usahanya suami, mungkin
dia bisa saja kan, dia usahanya apa, aku ini, usahaku ini, aku punya saham di sini, punya saham di sini, kan dia bisa saja nggak tahu. Dari pola kerjanya si suami, dia tahunya bisa beres karena dia punya saham. Kita juga nggak bisa menduga bahwa seorang istri itu semuanya akan tahu kegiatannya suami, nggak bisa juga. Karena juga pada dasarnya ada beberapa kejadian-kejadian istri ini tidak terlibat juga. Dia tidak tahu menahu daripada hasil uang kejahatan suaminya, gitu kan. Misalnya uang hasil kejahatan ini si istri memang menikmati, tapi dia tahu dia menikmati sebagai seorang istri, dia tidak tahu uang itu hasil dari mana. Itu perlu nanti ada pembuktian